kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mempelajari teladan Daniel, di mana dia menjalankan kehidupan rohaninya di tengah-tengah dunia sekuler. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara, hari ini enggak terlalu itu ya. Hari ini kita akan melihat kepada Daniel ya, spiritual living in secular world, karena memang tentu saja kita tahu ya, Daniel hidup di tengah-tengah orang Babel. Nah, pertama-tama kita melihat latar belakang. Arti nama Daniel, Allah adalah hakimku. Nah, saudara, hakim di dalam konteks dunia kuno bukan hakim seperti yang kita mengerti, tetapi menunjukkan kuasa, menunjukkan dia memerintah. Padahal Daniel ada di Babel, berarti walaupun ada di Babel, Daniel percaya yang berkuasa adalah Allah Israel ya, dan ini menunjukkan dia percaya bahwa Allahnya Maha Kuasa. Nah, Daniel merupakan bangsawan yang dibuang ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi, kemungkinan dibuang dalam usia remaja karena ternyata nanti dia itu masih sampai zaman ya Raja Darius, dan itu kira-kira itu berarti di zaman Koresi kira-kira 539-538. Jadi setidak-tidaknya di pembuangan dia tuh 67-an tahun. Kalau dia sekarang aja umur 13 atau 14 berarti waktu itu sudah berumur 80-an tahun. Ya, nah dilahirkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan karena namanya menyandang Allah. El ya, El itu adalah Allah karena kembali Daniel berarti Allah adalah hakimku. Nah, kita sekarang mau melihat ya, dan saya terutama mau supaya kita melihat aspek-aspek tertentu di dalam setiap kitab. Nah, di dalam kitab pertama kita mau melihat bahwa dia cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata bahwa orang dunia itu cerdik, jadi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Perhatikan, mau menunjukkan walaupun Israel kalah, Yehuda kalah, ayat 1 dan 2. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Dan ini menunjukkan ya, di dalam dunia kuno memang dianggap jika dua bangsa yang bertempur terutama adalah Allah-Allah yang bertempur. Sehingga ketika sekarang Yehuda sudah ditaklukkan Babel, orang akan berpikir bahwa Allah Babel yang menang. Tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang menyerahkan Yehuda ke tangan Babel ya, karena kita tahu bahwa orang-orang Yehuda sudah banyak menyembah berhala. Nah, kalau kita melihat Daniel dengan teman-temannya yang masih muda-muda itu diberikan tantangan. Karena kemudian apa yang terjadi adalah Babel itu memakai orang-orang muda yang ditawan dari bangsa-bangsa lain, terutama tentu saja mereka yang mempunyai kualitas yang sangat baik. Kayak itu dikatakan di ayat 4, mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat. Berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Pertama diajar bahasa orang Kasdim, ya itu adalah orang Babel. Tapi saudara, kita harus mengerti ya, di dalam dunia kuno belajar sebuah bahasa itu pasti berkaitan dengan cara berpikir. Karena pasti juga berkaitan dengan kehidupan penyembahan Allah mereka. Sehingga memang tidak salah belajar bahasa lain, tetapi tantangannya adalah kemungkinan ini bisa mempengaruhi perubahan pemikiran Daniel dan teman-temannya. Karena itu mereka harus hati-hati. Yang kedua adalah ayat 5. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Perubahan makanan. Ya, di mana tentu saja makanan orang Babel, apalagi kemudian pada zaman itu setiap binatang sebelum dipotong itu kemudian dipersembahkan kepada Allahnya. Belum lagi kita tahu orang-orang Yahudi ada makanan yang halal yang boleh dimakan, tetapi juga ada makanan yang haram, dan sekarang disuruh untuk makan semua yang ada dalam hidangan. Tapi saudara, makanan juga menunjukkan perubahan gaya hidup. Saya tidak tahu saudara apakah pernah mendengar, karena lagu ini sudah agak lama ya dan kalian masih muda-muda, yaitu mengenai lagu yang aku suka singkong tapi kamu suka keju. Pernah dengar gak? Gak pernah ya?
Aribo, saya nggak tahu deh pokoknya. Tapi saudara, intinya bukan soal karena aku suka singkong, kamu suka keju, kita tidak bisa bersama. Tapi mau mengatakan itu adalah gaya hidup yang berbeda. Ya nggak masuk gara-gara aku suka singkong, kamu suka keju, jadi kita tidak bisa bersama. Jadi mau menunjukkan dua gaya hidup yang berbeda dan kita tidak cocok ya. Jadi makanan itu menunjukkan gaya hidup ya. Dan kita bisa melihat ya zaman sekarang ya makanan-makanan barat, dan coba lihat tuh gaya hidup anak-anak muda di kota-kota ya, sudah mirip sekali dengan gaya hidup orang-orang barat. Dan kemudian yang juga sangat penting adalah relasi, perubahan relasi dengan Allah. Karena apa? Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsyazar, Hananya dinamai Sadrak, Misal dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Nah saudara, kalau kita melihat nama keempat orang ini semuanya menyandang nama Allah Israel dan diubah menyandang nama Allah-Allah Babel. Kan itu Daniel, Allah adalah hakimku. Belsyazar, semoga Bel, salah satu Allah Babel, melindungi hidupnya. Hananya, itu singkatan dari Yahweh, Yahweh penuh anugerah. Sadrak adalah perintah aku, itu ya, aku, itu adalah salah satu Allah Babel. Mishael, who is what is God, dan Mesak, who is what is aku, ya kembali ya berbicara tentang aku. Azaria, Yahweh menolong. Abednego adalah hamba Nebo. Sehingga kita bisa melihat perubahan ya relasi dengan Allah. Nah, apa yang terjadi adalah Daniel memilih soal makanan. Karena apa? Karena belajar bahasa tentu saja tidak salah, walaupun harus berhati-hati. Soal nama mereka tidak punya kuasa ya, itu adalah nama yang kemudian diberikan kepada mereka. Dan kelihatannya tidak menjadi masalah, walaupun memang agak heran ya. Daniel selalu menyebut teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena itu kita hampir tidak tahu nama teman-teman Daniel yang Ibrani, ya enggak ya. Tapi saudara, itu adalah nama-nama yang menyandang Allah-Allah Babel sebenarnya. Tapi rupanya tidak menjadi masalah. Suatu waktu saya berkhotbah atau melakukan pembinaan dan saya mengatakan ini, kemudian ternyata pengurus-pengurusnya kaget, rupanya sekolah-sekolah minggu mereka namanya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, jadi kita harus hati-hati ya melihat nama-nama tersebut. Nah, akhirnya dia memutuskan soal makanan karena itu jelas melanggar Taurat. Karena sekali lagi makanan itu mungkin sudah dipersembahkan kepada berhala dan pasti termasuk barang-barang atau makanan haram yang tidak boleh mereka makan. Jadi Daniel kemudian berkomitmen mengikuti peraturan makanan dan itu adalah komitmen pada identitas mereka. Karena kenapa Tuhan memberikan hukum-hukum itu supaya mereka mengetahui bahwa mereka adalah umat Allah yang kudus, yang Tuhan pisahkan dari bangsa-bangsa lain. Tapi rupanya awalnya ketika Daniel kemudian meminta seperti ini ya, ayat 9, Daniel dikarunia Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, aku takut kepada tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu, karena kamu aku bisa dihukum pancung oleh raja. Jadi walaupun Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana, bukan berarti semua berjalan mulus ya. Sehingga ketika dia minta kepada pemimpin pegawai istana, kalau mereka berempat cuma diberikan makan sayur-sayuran saja, ternyata pemimpin ini tidak boleh. Tapi Daniel tidak putus asa. Dia kemudian melakukan strategi ya, dan kebanyakan kita berpikir adalah hanya dia meminta cuman dicoba 10 hari, tapi sebenarnya ada 2 hal yang Daniel lakukan. Jadi Daniel mencari jalan alternatif yang jauh lebih tidak riskan ketika gagal pertama kali pencobaan selama 10 hari. Saudara, 10 hari tidak makan daging bisa apa sih? Emangnya langsung pingsan atau seperti apa? Paling ya sedikit lesu ya enggak ya? Sehingga tidak riskan kan? Dan kalau dilihat 10 hari ternyata memang dia kurang sehat, kemudian Daniel berkata, terserahlah apa yang akan kau lakukan. Tapi dia tidak meminta pada orang yang sama. Jadi kalau sebelumnya dia meminta kepada pemimpin pegawai istana, maka sekarang kita melihat ayat 11.
Kemudian Daniel berkata kepada pengawas yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Jadi orang di bawah, terjemahan lama adalah penjenang ya. Di sini dikatakan, saya memakai terjemahan baru. Tetapi setidak-tidaknya memang kelihatan bawahan dari pemimpin yang sebelumnya yang langsung mengurusi makanan mereka. Dan di sini kita melihat kecerdikan Daniel. Saudara, ketika dia berbicara kepada pemimpin, pemimpin itu kan tidak mengurusi makanan Daniel, berarti dia harus menyuruh orang lain. Membangkang perintah raja, kalau ada orang lain yang tahu, beresiko enggak? Sangat beresiko. Karena itu Daniel menyuruh orang yang langsung berurusan dengan dia. Dan ini pasti akan menyenangkan orang tersebut, karena bayangkan ya, selama 3 tahun makanan dari meja raja itu bisa dia bawa pulang untuk dimakan istri dan anak-anaknya, dan dia cuman perlu meminta istrinya memasak sayur. Saudara, kalau jadi dia mau apa enggak? Mau toh, dan dicoba 10 hari kan. Kalau ternyata kemudian tidak bermasalah, ya tidak menjadi masalah. Karena itu kita melihat betapa cerdiknya Daniel. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh Alkitab ya, mereka jauh lebih cerdik daripada apa yang kita bayangkan. Ya, dan di sini kita bisa melihat kecerdikan Daniel. Jadi kalau kita bekerja di dalam dunia sekuler, kita harus cerdik ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, cerdiklah seperti ular. Karena orang dunia cerdik. Kalau tidak ya kita kalah dong. Walaupun tentu saja kita harus lebih tulus dari mereka. Nah, kemudian mengerti cara kerja Tuhan di Daniel 2 itu berbicara tentang mimpi dari Nebukadnezar ya, yang patung dengan kepala emas ya, kemudian dada dari perak dan sebagainya. Di mana sekali ini ketika mendapat mimpi tersebut, entah kenapa Nebukadnezar tidak menyuruh orang cuman menafsirkan, tapi menyuruh orang mengatakan apa yang menjadi mimpinya. Sehingga tentu saja orang ahli bijaksana itu kemudian mengatakan tidak mungkin karena hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Ya, jadi kita melihat di sini mau mengatakan manusia tidak dapat mengetahui wahyu Allah, tentu saja. Nah, kemudian kita melihat kebebasan Allah dalam memberikan wahyu, nanti kita akan melihat detil. Kedaulatan Allah dalam sejarah adalah berbicara tentang mimpi itu ya, yang kepala emas yang digambarkan Babel, kemudian dada perak yang digambarkan Persia dan sebagainya. Tapi kan kita hanya berfokus pada Daniel, jadi itu tidak akan kita fokuskan. Tapi kita mau melihat kebebasan Allah dalam memberikan wahyu, apa yang terutama Daniel lakukan. Dari ayat 14, ya, Raja Nebukadnezar saking marahnya mengeluarkan perintah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibunuh, termasuk mereka yang masih di dalam latihan, yaitu Daniel dan teman-temannya. Ketika 14, lalu dengan cerdik dan bijaksana, Daniel berkata kepada Ariok, kepala pengawal raja, yang pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Ariok, pejabat kerajaan itu, mengapa titah yang begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Ariok pun menjelaskan alasannya kepada Daniel. Daniel menghadap raja dan meminta supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna mimpi itu kepada raja. Saudara perhatikan, ini adalah inisiatif Daniel. Tuhan belum mengatakan apa-apa. Dia berinisiatif datang kepada raja, meminta waktu dan dia akan memberikan mimpi itu. Karena apa? Karena keadaan terdesak, dia bisa dibunuh tuh bersama dengan teman-temannya. Dan kita bisa melihat bahwa dia menanti akan memohon kepada raja, dan itu percaya kepada Tuhan maksud saya. Berarti Daniel percaya kedaulatan Tuhannya. Dan percaya bahwa kedaulatan Tuhan tidak meninggalkan tanggung jawab manusia, karena itu dia berinisiatif walaupun Tuhan tidak memerintahkan dia menghadap raja. Ya, sehingga ini adalah hal yang sangat penting ya, kita juga perlu berinisiatif. Kemudian kita melihat 17, kemudian Daniel pulang dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, supaya mereka memohon kemurahan hati dari Allah semesta langit mengenai rahasia itu, agar Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana lain di Babel. Jadi Daniel mengajak teman-temannya untuk memohon belas kasihan Tuhan, mengerti pentingnya persekutuan orang kudus.
Ketika kita bekerja di dunia sekuler, kenapa tidak mencari teman-teman yang juga adalah orang Kristen, ya, sehingga kemudian kita bisa ada persekutuan doa, ya, atau kita bisa misalnya saling menguatkan, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ternyata betul seperti apa yang dia duga, 19 rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Ya, jadi Allah memberikan wahyu kepada Daniel dalam penglihatannya, dan Daniel kemudian memuji Allahnya yang berdaulat dan yang menyingkapkan rahasia. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan memakai inisiatif Daniel untuk menyatakan wahyunya. Jadi tidak selalu bahwa kita itu harus menunggu sampai Tuhan mengatakan ayo lakukan ini baru kemudian kita melakukan. Karena Tuhan pun memberikan kita hikmat untuk mempertimbangkan keadaan, dan tentu saja kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kemudian ketika kita masuk Daniel 4, karena kalau Daniel 3 adalah soal teman-temannya, ya, berbicara tentang Nebukadnezar yang memang adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Itu kemudian diberikan mimpi yang dikatakan ya sebatang pohon yang besar kemudian ditebang tinggal tunggulnya dan sebagainya. Dan ketika Nebukadnezar datang meminta Daniel untuk menafsirkannya, maka kita melihat bahwa Daniel sangat gelisah ketika mendengarkan mimpi tersebut. Pasal 4 ayat 19, Daniel yang namanya Belsyazar pun tercengang beberapa saat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Lalu raja berkata, Belsyazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan kau. Belsyazar menjawab, Belsyazar itu adalah nama Daniel ya. Tuanku, biarlah mimpi itu untuk musuh tuanku dan maknanya untuk seteru tuanku. Jadi Daniel gelisah mendengar mimpi Nebukadnezar. Karena apa? Karena dia mencintai Nebukadnezar. Ya, ini adalah raja yang sebenarnya menawan dia, tapi kemudian dia dipakai oleh raja ini dan kelihatannya dia tidak ingin Nebukadnezar dihukum. Ya, kita bisa membandingkan perintah Tuhan menyuruh kita harus mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. Walaupun itu adalah orang kafir ya, tetapi mereka sudah mempunyai relasi dan tentu saja kita bisa bayangkan bahwa Daniel juga mengasihi. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang penting ya. Saudara-saudara, bahwa kita juga perlu mengasihi mereka yang ada, rekan-rekan kerja kita, kalaupun mereka bukan orang percaya. Tentu saja kedekatan kita seharusnya adalah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, kecuali keluarga karena kita tidak bisa memilih. Tetapi selain anggota keluarga, orang-orang yang paling dekat dengan kita harusnya adalah saudara seiman. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihati ya. Tetapi bukan berarti kita kemudian tidak bergaul dengan orang-orang yang bukan seiman. Dan ini adalah bosnya Daniel bukan ya, sehingga kelihatannya Nebukadnezar juga sangat sayang pada Daniel. Daniel pun mengasihinya. Dan karena itu dia meminta supaya Nebukadnezar bertobat. Ayat 27, jadi ya raja, kiranya tuanku berkenan menerima nasihatku ini. Lepaskanlah diri tuanku dari dosa dengan melakukan keadilan dan dari kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan berlanjut. Tapi saudara, ini adalah sebuah sebenarnya nasihat yang sangat berani ya. Ini adalah raja yang sangat besar dan dia menyuruh supaya apa? Supaya bertobat. Untung gak dipenggal tuh kepalanya ya. Tapi di sini kita melihat karena dia mengasihi ya, sehingga dia berani mengambil resiko tersebut untuk memberikan nasihat tersebut. Dan tentu saja kita tahu bahwa bertobat adalah cara yang baik untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Dan Daniel ingin supaya Allah berbelas kasihan kepada Nebukadnezar. Nah, tapi memang sesudah itu setahun kemudian Nebukadnezar lupa ya, dia membanggakan dirinya dan langsung kemudian dia dihukum Tuhan, kita tahu menjadi seperti seekor lembu ya, dan hidup di luar itu selama 7 tahun. Tapi akhirnya dia bertobat dan dipulihkan. Sehingga kalau kita melihat ayat 34 sampai 36, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit
dan akal budiku kembali kepadaku. Aku memuji yang maha tinggi, membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu karena kekuasaannya, kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Tak seorang pun dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat. Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteri dan para pembesarku mencari aku. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi kita melihat bahwa akhirnya Nebukadnezar bertobat. Tapi setelah dihukum dan tidak tanggung-tanggung saudara ya 7 tahun. Tapi memang secara umum manusia itu jarang bisa bertobat sebelum dihukum Tuhan. Betul enggak ya? Padahal sebenarnya kesalahan orang lain ya, kisah-kisah dalam Alkitab melihat bagaimana Tuhan menghukum seharusnya menjadi pelajaran kita. Tapi memang manusia itu pada dasarnya bebal ya, bahkan kita sebagai orang percaya ya. Melihat itu pun kita masih belum bertobat. Karena itu memang pada akhirnya sering sekali sebenarnya kita itu hanya bertobat kalau sudah dihukum. Karena itu saudara sebenarnya kita perlu melihat hukuman Tuhan sebagai sesuatu yang positif. Ingat Ibrani 12 ayat 5-8, Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Ya, jadi semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan akan dengan lebih cepat menghukum. Supaya apa? Supaya tentu saja cepat bertobat. Nah, Daniel 5 berbicara tentang keturunan Nebukadnezar, namanya juga sama, Belsyazar, tetapi ini adalah Raja Belsyazar, tapi ini adalah raja yang benar-benar bodoh dan fasik ya. Dan di sini kita melihat kefasikan pada pesta besar, padahal keadaannya tahu enggak? Persia sudah datang mengepung. Dan mungkin untuk menunjukkan kalau dia hebat ya, dia tetap mengadakan pesta-pesta. Karena itu di dalam pasal 5 nanti si raja itu mati pada hari yang sama. Karena dalam satu hari Persia itu kemudian bisa menaklukkan. Jadi ayat 30, pada malam itu juga Belsyazar raja orang Kasdim itu dibunuh. Sejarah menunjukkan orang Persia kayaknya mengalihkan sungai yang mengalir ke dalam ya ibu kota Babel, sehingga mereka kemudian bisa masuk ke dalam kota Babel tanpa harus menyerang pintu gerbang, dan boleh dikatakan tanpa perlawanan Babel ditaklukkan. Nah, apa yang terjadi adalah jadi si raja itu pada hari itu masih berpesta-pesta dengan para pembesarnya, tetapi yang lebih parah adalah mengambil dulu kan Nebukadnezar ketika menyerang Babel mengambil juga perkakas dari bait Allah dimasukkan ke kuil Allahnya. Setidak-tidaknya Nebukadnezar itu melihat bahwa itu barang-barang kudus ditaruh di kuil Allahnya. Si Belsyazar ini mengambil perkakas-perkakas itu untuk dijadikan cawan minuman ketika dia dengan pembesar-pembesarnya mabuk. Ya, karena itu kita bisa melihat Tuhan murka sekali, dan kemudian Tuhan memberikan penghakiman dengan tulisan di dinding yang mengatakan bahwa sudah ditimbang dan dia dinyatakan salah dan kerajaannya kemudian akan diberikan kepada Persia. Nah, Daniel kemudian diundang untuk menafsirkan karena ternyata tidak ada orang bijaksana, dan Daniel sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan raja ini, karena itu adalah neneknya si Belsyazar yang mengatakan kenapa tidak mengundang Daniel ya. Nah, kemudian tulisan di dinding ditafsirkan dan akhirnya pelaksanaan penghakiman dilaksanakan. Seperti saya katakan, si raja itu langsung juga mati pada hari itu. Tapi yang saya mau fokuskan ini adalah mengenai tulisan di dinding ditafsirkan. Nah, setelah Daniel dibawa datang, saya bacakan ayat 17. Kita melihat, saya bacakan dulu ayat 16 apa yang dikatakan si raja kepada Daniel. Namun telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna mimpi dan dapat menyelesaikan masalah.
Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu. Saudara, zaman kuno warna ungu itu mahal ya, karena warna itu harus dari tanaman tertentu atau binatang tertentu, sehingga kalau tanamannya langka misalnya warnanya jadi mahal. Jadi warna ungu biasanya sangat mahal. Karena itu kan di dalam dunia kuno warna ungu itu adalah warna royal ya, warna raja, warna bangsawan. Walaupun ternyata kemudian dikatakan di Indonesia adalah warna janda katanya ya, walaupun saya nggak ngerti kenapa jadi warna janda. Dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan di kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena sebenarnya Belsyazar itu bukan raja. Yang menjadi raja adalah ayahnya Nabonidus, tetapi ayahnya tidak suka dengan urusan negara. Dia lebih suka memikirkan kerohanian dan dia menyembah Allah yang berbeda dengan apa yang umumnya disembah oleh orang Babel. Jadi Raja Belsyazar ini adalah orang kedua, karena itu dia menjanjikan Daniel kekuasaan sebagai orang ketiga. By the way saudara, ini salah satu hal yang diserang adalah seakan-akan mengatakan Alkitab itu tidak benar. Karena dikatakan tidak ada Raja Persia, Raja Babel yang bernama Belsyazar. Tapi memang betul pada waktu itu rajanya adalah Nabonidus. Ya, dan Daniel tahu, cuman yang berfungsi sebagai raja adalah si Belsyazar ini. Karena itu kenapa Daniel ditawarkan sebagai orang ketiga. Dan jawab Daniel ayat 17. Jawab Daniel kepada raja, simpanlah hadiah tuanku atau berikanlah penghargaan tuanku kepada orang lain. Dia tidak tertarik jadi orang nomor 3 saudara ya di seluruh kerajaan Babel. Namun aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Tapi tentu saja Daniel juga tahu bahwa Belsyazar akan segera dihakimi. Jadi dia menjadi orang nomor 3 itu cuma sehari saudara ya. Karena pada waktu itu juga Babel kemudian dihancurkan oleh Persia. Tapi di sini menunjukkan setidak-tidaknya Daniel bukan orang yang gila dengan kekuasaan. Ya. Kemudian Daniel menceritakan kesombongan dan hukuman pada Nebukadnezar yang kita tadi lihat di dalam pasal 4 ya, mengenai Nebukadnezar yang dihukum selama 7 tahun, di mana seharusnya ini menjadi pelajaran. Ya, karena itu saya bacakan dari ayat 18, ya Tuanku, Raja Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Saudara, di dalam konteks Alkitab ayah itu tidak harus ayah ya, anak juga tidak harus anak, bisa sudah skip generation ya, sehingga ayah berarti nenek moyang, anak berarti keturunan. Oleh karena kebesaran yang telah diberikan kepadanya, itu orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa takut dan gentar terhadap dia. Ia membunuh siapa yang dikendakinya dan membiarkan hidup siapa yang dikendakinya, meninggikan siapa yang dikendakinya dan merendahkan siapa yang dikendakinya. Namun ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil darinya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tingginya ada di antara keledai hutan dan sebagainya. Di bagian akhir sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya. 22. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Dan di sini kita harus melihat bahwa pelajaran yang Tuhan berikan pada seseorang adalah pelajaran bagi banyak orang. Karena itu sebenarnya kita itu harus berhikmat ya, untuk bisa melihat dengan peka apa yang sedang Tuhan kerjakan dan belajar kalaupun itu tidak langsung terjadi pada kita. Tapi rupanya Belsyazar tidak mau belajar ya, dan akhirnya seperti yang sudah kita lihat dia kemudian dibunuh. Nah, bagian terakhir adalah harus berkomunikasi dengan Allah. Ini mungkin adalah bagian yang paling dikenal. Tapi saudara hati-hati ya. Kalau kita melihat di dalam pasal 6, Darius orang Media menerima pemerintahan. Memang Darius orang Media itu kemudian menjadi teka-teki juga karena raja yang menaklukkan Babel adalah Koresi.
Kemungkinan Darius itu adalah bawahan dari Koresi ya yang kemudian memerintah di Babel. Tapi berarti sekarang sudah zaman Persia. Persia menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Daniel itu dibuang ke Babel 605. Jadi kita berbicara berapa tahun berlalu 68 tahun. Berarti Daniel di Gua Singa adalah Daniel yang sudah kakek-kakek. Kemungkinan umur 80-an. Banyak anak-anak guru-guru sekolah minggu mungkin mengajarkan Daniel yang masih muda tuh yang ada di Gua Singa ya. Tapi sebenarnya dia sudah berumur 80-an. Kan itu ada yang mengatakan makanya singa tidak mau makan ya, dagingnya sudah alot, udah terlalu tua, udah tidak enak tuh dagingnya ya. Tapi ini adalah hati-hati kalau membaca ya, Daniel di Gua Singa adalah Daniel yang sudah tua. Tapi intinya sampai tuanya dia adalah orang yang begitu setia kepada Allah. Jadi kisah Daniel itu lebih banyak memang masa mudanya dan masa tuanya ya. Kita tidak diberikan mengenai di tengah-tengahnya. Karena di sini kita bisa melihat kesetiaan seorang Daniel. Pasal 6, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala negara atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Persia sudah menaklukkan Babel. Jadi semua daerah kekuasaan Babel sudah menjadi kekuasaan Persia dan bahkan lebih lagi. Jadi ada ya 120 kepala daerah. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Ya jadi ternyata mungkin Raja Persia ini sudah mengetahui juga Daniel begitu dipakai pada zaman Babel ya dan kemudian juga mau memakai Daniel. Kepada mereka lah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Kemudian ayat 4, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Dia mau diangkat paling tinggi dari semua pejabat. Jadi kita melihat kesetiaan dalam pekerjaan ya dan ini menunjukkan bahwa Daniel tidak pernah menunjukkan menyalahgunakan kekuasaannya. Dan rupanya pejabat-pejabat lain kemudian iri ya bahwa Daniel mau diangkat menjadi orang yang lebih tinggi dari mereka. Jadi mereka merancangkan sesuatu yang khusus untuk menjebak Daniel. Nah saudara, media Persia itu mempunyai satu hal yang aneh yaitu kalaupun raja yang mengeluarkan hukum, raja tidak bisa membatalkan hukum yang telah dikeluarkan. Itu kita bisa lihat karena itu ya Raja Ahasiweros mengeluarkan hukum menggantikan Ratu Wasti walaupun kemudian dia menyesal dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kan itu sering sekali diberi batasan waktu ya dan di sini akhirnya atas bujukan daripada para pembesar si Raja Darius ini terjebak. Nah Darius juga bukan orang nomor 1 kalau kita melihat dia adalah bawahan Koresi. Saudara, kelemahan orang nomor 2 adalah apa? Mau menjadi orang nomor 1 tentunya. Kan itu kalau kita melihat ya apa yang dirancang oleh teman-teman Daniel itu adalah selama 1 bulan tidak ada orang yang boleh memohon kepada Allah maupun kepada siapapun dalam 1 bulan itu. Kecuali kepada Darius. Ada enggak sih hukum yang seaneh itu? Berarti minta tolong, wah mati dan dilempar ke gua singa kan enggak mungkin. Sebenarnya kalau benar-benar mau diterapkan, semua orang masuk gua singa tuh. Betul enggak? Tapi memang ini hanya untuk menjebak Daniel. Dan menarik sekali ayat 11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, jadi kita masuk di sini dulu. Saudara, Daniel sudah dibuang sekitar 67 tahun dan bait Allah sudah hancur sekitar 50 tahun yang lalu. Jadi Daniel itu punya kebiasaan ya kemudian berdoa di jendela yang sama yang menghadap ke Yerusalem, menghadap ke bait Allah. Karena memang ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, dia juga mengatakan kalau umat Tuhan itu pergi ke kota lain, kalau mereka berdoa berkiblat ke Yerusalem, Tuhan kiranya mendengarkan doa mereka. Jadi Daniel selalu melakukannya.
Tapi sekarang bait Allah sudah dihancurkan 50 tahun yang lalu. Jadi perlu nggak sih masih menghadap ke sana dan bait Allah itu kemudian belum didirikan kembali bait Allah yang kedua. Jadi sebenarnya dia tidak perlu, apalagi kalau melihat ada undang-undang seperti itu. Siapa yang berdoa kepada rajanya bisa dibuang ke goa singa. Saudara kalau jadi Daniel berdoa enggak? Jangan-jangan kita berpikir, wah 30 hari enggak usah berdoa. Bagus juga, aku enggak usah susah-susah ke persekutuan doa tuh. Ya enggak ya? Tapi bagi Daniel saudara, komunikasinya dengan Allah lebih penting dari nyawanya. Daniel tahu dia bisa dibuang ke gua singa. Dia tahu mengenai undang-undang itu, tapi dia tidak mengubah kebiasaannya walaupun dalam bahaya dan tetap berdoa berkiblat ke Yerusalem. Karena bagi dia berkomunikasi dengan Allahnya lebih penting dari nyawanya. Dan ini menunjukkan sesuatu yang begitu luar biasa ya, setelah 67 tahun dibuang. Kesetiaannya kepada Allahnya itu merupakan kesetiaan yang begitu luar biasa. Dan tentu saja akhirnya kita tahu Allah memberikan keadilan ya. Betapa si raja akhirnya tahu kalau dia itu terjebak. Tapi dia tidak bisa apa-apa dan sampai dia itu tidak bisa dia berdoa ya. Tidak semalam-malaman khawatir, pagi-pagi sekali langsung datang dan bertanya, Daniel apakah Allahmu telah menyelamatkan engkau? Dan ternyata Daniel bisa menjawab dan akhirnya Daniel dikeluarkan dan raja yang begitu marah bahwa dia sudah dimanipulasi, pembesar-pembesar itu dengan keluarga mereka dilemparkan ke gua singa dan Alkitab mencatat belum juga mereka sampai dasar langsung diterkam oleh singa-singa itu, berarti singa-singa itu dalam keadaan lapar. Ya, tetapi mereka tidak memakan Daniel. Dan akhirnya si raja pun kemudian memuji Allah Daniel. Karena itu saya bacakan ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini aku memberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Karena apa? Karena Daniel terbukti bisa terlihat kesetiaannya di dalam menjalankan tugasnya ya, dan ternyata kesetiaannya kepada rajanya, kepada Allahnya, dan Allah memelihara dengan luar biasa. Sehingga pelajaran dari hidup Daniel. Saudara belajar menerima tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dan terus berkomitmen untuk percaya kepada kedaulatan dan kasih Tuhan. Tadi kita melihat Daniel itu juga penuh tantangan ketika bahkan dia berusia remaja ya. Jadi tentu saja bekerja di dunia sekuler ya itu penuh dengan tantangan. Tetapi kita harus belajar untuk terus berkomitmen, percaya bahwa Allah kita berdaulat, bahwa semua kesulitan ini berada di dalam pemeliharaannya, bukannya Allah tidak tahu. Berarti kalau Allah mengizinkan kesulitan itu pasti karena ada rencananya. Tapi mengerti bahwa kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena dia kita harus terus berusaha bahkan ketika kita pertama-tama gagal ya, dan cerdiklah seperti ular. Nah, ketika kita tidak tahu apa yang terjadi maka kita harus banyak berdoa meminta petunjuk Tuhan. Tapi juga kita harus mengasihi mereka yang belum atau tidak percaya kepada Tuhan yang ditempatkan di sekitar kita, dan tentu saja berdoa juga bagi mereka. Kemudian tidak perlu mengejar nama maupun kuasa. Saudara, kalau memang jabatan itu Tuhan mau memberikan kepada kita, tidak ada kuasa manapun yang dapat mengambilnya. Jadi perlu enggak memakai cara yang tidak benar? Tidak perlu. Kalau itu adalah milikmu, itu adalah milikmu. Kalau itu bukan milikmu, maka itu bukan milikmu. Kalau itu adalah milik kita dan kita mencoba dengan cara yang tidak benar, akhirnya tetap menjadi milik kita, tapi kita akan dihukum untuk cara kita yang tidak benar. Seperti Yakub yang menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat sulung.
Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa berkat sulung itu akan diberikan kepada Yakub. Jadi perlu nggak sih dia menipu? Kan tidak perlu, tapi untuk itu hidupnya kemudian ditipu ayah mertuanya dan ditipu oleh anak-anaknya. Ya, padahal tanpa itu dia pasti sebenarnya mendapatkan berkat sulung tersebut. Jadi kita tidak usah mengejar nama dan kuasa, karena itu adalah terserah Tuhan memberikan kepada siapa. Dan kita perlu setia dalam pekerjaan kita dan tidak memikirkan keuntungan diri. Dan pada akhirnya relasi dan komunikasi kita dengan Tuhan yang harus menjadi prioritas kita. Jadi itu adalah teladan yang bisa kita dapatkan dari Daniel. Oke, saya berikan kesempatan, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Kita harus berdoa dulu, kapan kita harus bisa berdoa sendiri, kadang-kadang jadi pengen. Betul memang, tetapi kalau keadaan kita tahu bahwa tindakan harus diambil, saudara, ketika keputusan harus diambil, tidak mengambil keputusan itu adalah sebuah keputusan sendiri. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau keputusan harus diambil, kamu harus mengambil keputusan. Ketika kamu mengatakan oke, aku tunda dulu berdoa dengan Tuhan, berarti kamu sudah memutuskan pada waktu itu tidak mengambil keputusan, dan itu sudah merupakan keputusan. Betul enggak? Jadi kalau memang keputusan harus diambil walaupun kita tidak mendapatkan petunjuk yang jelas, tapi kan Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberikan kita prinsip-prinsip kebenarannya, dan berdasarkan hikmat dan prinsip-prinsip yang kita tahu ya, yang dari Tuhan, ya kita mengambil keputusan. Kan zaman kita juga tahu tidak banyak tulisan di dinding toh. Ya, pada akhirnya kita harus mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan dan tentu saja meminta hikmat dari Tuhan. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kehidupan yang begitu luar biasa loh dari Daniel. Tidak ada pertanyaan? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita belajar soal cerita Daniel Bu gitu, kita maksudnya melihat ini salah satu cerita yang bisa dibilang sempurna gitu ya. Maksudnya benar-benar kayak segala sesuatu yang baik itu dari tokoh Kristen tuh kayak ada di cerita Daniel gitu. Nah tadi Ibu ada ngomong satu hal soal bagaimana Daniel itu berhikmat gitu Bu. Nah kira-kira kalau misalnya kita pengen punya satu kehidupan yang punya berhikmat secara maksimal gitu. Tentunya kita tahu soal, maksudnya kayak setiap hari harus ya baca Alkitab, tahu isi hati Tuhan. Tapikah untuk kayak apakah ada poin-poin yang penting krusial lainnya untuk kita tahu soal bagaimana cara berhikmat? Gitu sih Bu. Tentu saja belajar apa yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan dan berdoa minta hikmat. Kata Yakobus ya, jika orang kekurangan hikmat mintalah kepada Tuhan. Dan saya rasa kemudian kita mempraktekannya dalam kehidupan. Saudara, hikmat di dalam konsep Alkitab adalah skills on living. Keahlian di dalam menjalankan hidup. Dan kita tahu keahlian adalah sesuatu yang perlu kita asah. Ya, karena itu berhikmatlah di dalam kemudian menjalankan apa yang harus kita lakukan ya, dan sejalan dengan itu tentu saja hikmat kita juga bisa Tuhan tumbuhkan ya. Jadi praktekkan gitu loh, praktekkan ya, sehingga sejalan dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan ya, kita praktekkan di dalam menjalankan tanggung jawab itu dengan memakai prinsip kebenaran Tuhan dan meminta hikmat Tuhan ya. Oke, masih ada pertanyaan? Saudara, hikmat di dalam Alkitab itu bisa sangat sederhana. Pengkhotbah mengatakan jika seseorang menebang pohon dan sebelum menebang pohon dia mengasah kapaknya, dia orang yang berhikmat. Ya, jadi berhikmat itu tidak harus sampai wah seperti apa baru namanya berhikmat. Kan itu berhikmat itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu merupakan sesuatu yang tentu saja bisa kita praktekkan. Masih ada pertanyaan? Ada satu lagi. Ya. Oke, ini sebenarnya ada bingung sih mau nanyanya gimana. Karena waktu baca temanya gitu kan kayak ini tuh gimana caranya kita bersikap dengan dimana dunia kita ini berbeda lah gitu dengan apa yang memang Tuhan inginkan gitu kan. Mungkin pertanyaan lebih ke arah kayak gini sih. Gimana cara kita menyikapi mungkin gimana ya?
gimana cara kita menyikapi orang yang mungkin di tiap hari minggunya misalnya nggak ada ibadah sama nggak ada ibadah, tapi dia tuh fokus untuk mencari harta lah. Jadi kayak dia hari Minggu dia kerja, Sabtu dia minggu kerja, Senin sampai Jumat dia kerja gitu. Dan di saat kalau secara orang lain melihat itu tuh dia yang hebat gitu, kebanding misalnya orang lain yang mungkin tetap ibadah, tetap pelayanan, dan di saat orang pelayanan pun mungkin orang-orang gereja akan menganggap kayak, wih dia hebat ya bisa dapat banyak harta gitu atau apa. Nah sebenarnya kan begitu kita menyikapi hal yang sama misalnya, ini aku nggak tahu ya, kayak mungkin ketika kita menyikapi hal yang sama, wih kamu hebat ya, itu kan kayak seakan-akan mendukung apa yang dilakukan itu beneran hebat gitu. Nah seperti itu tuh bagaimana gitu kan, kayak kalau ngomongnya kayak, oh ya kalau ngomong kata kasar itu kan negatif gitu. Tapi ini kan sebenarnya kan kita memuji dia, tapi bisa memberikan dampak yang mungkin buruk or something gitu. Nah dalam hal itu kita seharusnya tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang hebat dong, karena itu tidak usah dipuji kan. Tuhan berkata carilah kerajaanku dan kebenaranku kan. Ya bahwa itu yang seharusnya menjadi prioritas. Sehingga ketika kita melihat orang Kristen dong maksudnya ya. Orang Kristen yang kemudian lebih mementingkan mencari uang daripada memprioritaskan Tuhan, kita seharusnya tidak boleh melihat dia hebat. Jadi mindset kita tentang kehebatan itu harus kita ubah. Apa yang Tuhan anggap hebat itu baru hebat. Ya dan orang demikian tentu saja Tuhan tidak akan menganggap dia hebat. Karena itu mindset kita harus berubah bahwa bukan itu sebenarnya kehebatan ya. Kehebatan dalam mata Tuhan adalah orang yang mau mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Itu yang baru namanya hebat di dalam perspektif Tuhan. Karena itu dalam hal itu kita yang harus mengubah perspektif kita. Jangan kita kemudian terkagum-kagum kepada keberhasilan orang ya, ketika kita tahu bahwa dia bahkan tidak menunjukkan prioritasnya untuk Allah. Jadi kita seharusnya lebih kagum kepada orang yang kemudian terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya walaupun kemudian hidupnya menjadi lebih sederhana secara keuangan misalnya. Ya jadi mindset kita juga harus diubah dong. Jangan menganggap orang yang seperti itu kemudian adalah orang yang hebat. Tapi bagaimana kalau orang di sekitar kita yang menganggap itu hebat juga? Apakah kita perlu peduli dengan mereka atau kita dalam hal itu tergantung relasi kita dong ya, dan tergantung mereka adalah orang Kristen apa bukan. Kalau mereka bukan orang Kristen kita ya enggak bisa mengatakan bahwa itu bukan hebat kan, betul enggak ya. Tetapi kalau itu adalah orang Kristen dan kita cukup dekat ya mungkin kita kemudian bisa memberikan nasihat. Jadi menurut saya juga sangat tergantung relasi kita dengan orang yang kemudian memandang dia hebat tersebut. Karena kalau tidak ya kita kemana-mana dia tuh enggak hebat. Nah orang akan menganggap kita negatif kan, betul nggak? Wah ini memang orang yang iri hati karena nggak berhasil tuh, kenapa kemudian mengatakan. Jadi kita juga harus berhikmat supaya kemudian kita tidak disalah tafsirkan. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya saya mau nanya Bu, kita kan bahas tentang Daniel ya, dan memang Alkitab lebih menyoroti tokoh Danielnya karena yang Tuhan pakai. Nah, saya penasaran bagaimana dengan masyarakat pada saat itu, yang mereka itu dalam tanda kutip nasibnya itu udah dibuang, disuruh Tuhan dipaksa ke Babel, dan mereka menjalani hidup yang mungkin tidak semenarik Daniel, gitu. Dan mungkin kita juga ada di tempat yang seperti masyarakat itu, enggak seperti Danielnya. Nah kelihatan memang Daniel dianggap hebat karena Yehezkiel kan kemudian dibuang ya. Yehezkiel juga dibuang sehingga hidup juga di Babel. Dan Yehezkiel juga memakai Dabanadiel sebagai contoh. Ya sehingga Yehezkiel mengatakan ya, atau Tuhan mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel yang dicatat oleh Yehezkiel bahwa Tuhan sudah akan menghancurkan orang-orang Yehuda. Dan Yehezkiel 14 ayat 14 saya bacakan. Maka biarpun di tengah-tengahnya ada Nuh, Daniel dan Ayub, 3 orang ini mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Berarti Daniel pada masa Yehezkiel sudah dilihat sebagai orang yang sangat hebat ya. Sampai disandingkan dengan 2 orang yang sebenarnya sangat kuno, yaitu Ayub dan Nuh.
Daniel sendiri tuh yang kontemporer tuh, yang lain itu sudah tuanya kayak apa ya, sudah tentu saja sudah masa lalu. Karena itu kadang-kadang orang mengatakan Daniel yang di sini bukan Daniel Alkitab, tapi menurut saya Daniel Alkitab. Karena memang pada waktu itu Yehezkiel juga ada di Babel. Jadi dan berarti Daniel pada waktu itu menjadi teladan bagi orang-orang buangan. Ya, setidak-tidaknya mereka menganggap wah ini adalah memang umat Allah yang hebat tuh. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada lagi? Oh, itu boleh sebelahan. Oke, ya jadi ini Bu, sekarang kalau misalnya kondisinya kalau orang itu adalah seorang yang people pleasure gitu. Maksudnya itu salah satu isu lah di dunia kerja. Bagaimana kayak untuk bisa dapat komunitas di tempat kerja, kita tuh harus ya mengikuti gaya ataupun ya berusaha akrab gitu. Jadi mau nggak mau mungkin mengadopsi lah gaya hidup mereka gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong ya di dalam Tuhan, artinya harus berani keluar gitu, berani tampil beda. Nah mungkin pertanyaannya seperti Ibu, maksudnya penghiburan apa yang bisa didapat untuk orang-orang yang akhirnya memilih untuk ya tetap mengikuti Tuhan gitu. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin sulit gitu ya, mungkin dia akan jadi dikucilin, ditinggalin atau kayak gimana, seperti itu Bu. Saya rasa penghiburan yang paling besar adalah kita mencoba untuk hidup di perkenan Tuhan. Ya enggak, dan bukankah itu yang harus menjadi tujuan hidup kita? Ya, sehingga penghiburan kita adalah bahwa kita berupaya untuk melakukan pekerjaan baik yang memang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Karena itu yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Ya, sehingga kalau kita tahu kita berada di jalur untuk memuliakan Tuhan, bukankah itu adalah penghiburan yang terbesar? Karena itu kita harus punya goal dan kita harus tahu mengapa kita melakukan seperti itu. Ya, dan kalau itu adalah tujuan hidup kita seperti yang memang seharusnya kan Tuhan Yesus berkata biarlah orang-orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa di surga. Jadi ketika kita tahu itu adalah tujuan utama hidup kita dan kita sedang melakukannya dan ada harga yang harus dibayar, saya rasa itu kemudian akan memberikan penghiburan kan bahwa we are on the right track nih. Ya, kita sedang menuju tujuan kita yang kita tahu diperkenan Tuhan. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada? Dari sisi sebelah sini ada nggak? Di sini semua nih. Ada? Pertanyaan terakhir, masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke deh, ya udah. Oke, kalau enggak ada saya tutup dalam doa ya.